Ada pemandangan unik jelang duel sengit di penyisihan grup E Piala Dunia Qatar 2022 antara timnas Jerman melawan timnas Jepang. Sebelum kick-off babak pertama dimulai, timnas Jerman melakukan aksi yang cukup mengundang sorotan, di mana Thomas Müller dan kawan-kawan kompak melakukan pose tutup mulut dalam sesi berfoto jelang pertandingan. Usut punya usut, pose tutup mulut yang dilakukan para pemain Jerman ternyata memiliki maksud tersendiri. Dikabarkan, timnas Jerman tengah melakukan aksi protes terhadap pelarangan memakai ban kapten pelangi yang mempresentasikan komunitas LGBT di Piala Dunia 2022. Timnas Jerman sendiri, melalui sang kapten Manuel Neuer, sebelumnya sempat bersikeras ingin memakai ban kapten pelangi di Piala Dunia 2022. Namun, hal itu urung dilakukan karena FIFA telah mengancam dengan hadiah kartu kuning dari wasit bagi siapapun yang menggunakan lambang LGBT. Bahkan, sebelum pertandingan melawan Jepang, ban kapten Neuer sempat diperiksa untuk memastikan tidak ada lambang pelangi yang dikenakan. Sekedar informasi bahwa kampanye One Love sendiri bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat agar menerima bahwa LGBT bukanlah hal yang menyimpang. Dalam dunia sepak bola, ban kapten One Love bertujuan untuk mempromosikan inklusivitas dan menentang adanya diskriminasi terhadap LGBT. Sementara itu, DFB selaku Federasi Sepak Bola Jerman telah memberikan klarifikasi terkait aksi pemain mereka yang berpose tutup mulut. Menurut mereka, hal ini adalah bentuk protes terhadap pembungkaman di Piala Dunia 2022. DFB turut membahas pelarangan memakai ban kapten pelangi One Love di Piala Dunia Qatar. Dengan ban kapten itu, kami ingin memberikan contoh terhadap nilai-nilai yang kami anut di tim nasional. Perbedaan dan rasa saling menghormati. Kami ingin berbicara lantang dengan negara lain. Ini bukan soal politis. Hak asasi manusia adalah hal yang tak bisa dikompromikan. Seharusnya ini bisa berjalan tanpa harus diucapkan. Sayangnya, hingga saat ini tak bisa. Itulah mengapa pesan ini sangat penting bagi kami. Melarang kami menggunakan ban kapten itu sama seperti membungkam mulut kami. Kami berdiri pada pendirian kami. Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Jerman, Bert Nundorf, menyatakan siap membayar denda penggunaan ban kapten One Love selama berlangsungnya Piala Dunia 2022 di Qatar. Secara pribadi, saya cukup siap untuk menerima sanksi denda. Ini bukanlah pernyataan politik, tetapi pernyataan untuk hak asasi manusia. Hal yang sama akan dilakukan oleh kapten timnas Inggris Harry Kane. Sebelumnya, bukan hanya timnas Jerman yang bersikeras akan mengenakan ban kapten pelangi di Piala Dunia Qatar 2022. Timnas Inggris dan juga Wales dikabarkan juga ingin memakai ban kapten pelangi, namun hal itu urung dilakukan. Ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris alias FA, yaitu Mark Bellingham, menegaskan siap dikenakan sanksi terkait keputusan mempromosikan simbol LGBT. Saya rasa ada kemungkinan kita akan didenda, dan jika kita didenda, kita akan membayar denda. Di samping aksi berpose tutup mulut pemain Jerman, tim asuhan Hansi Flick yang menjadi unggulan grup E bersama dengan Spanyol justru dibuat kerepotan oleh timnas Jepang. Beberapa kali, Jepang bahkan sempat mengancam lewat aksi dari Daizen Maeda. Namun, rapatnya lini pertahanan Jerman membuat Jepang kesulitan untuk mencetak gol. Di sisi lain, Jerman yang terus menggempur pertahanan tim Samurai Biru justru tak mampu memanfaatkan peluang menjadi gol. Gol yang ditunggu oleh publik Jerman baru datang saat pertandingan memasuki menit ke-33. Jerman mendapatkan hadiah penalti setelah David Raum dijatuhkan kiper Jepang Shuichi Gonda di kotak terlarang. Ilkay Gundogan yang maju sebagai eksekutor berhasil mencetak gol dan membawa Jerman unggul 1-0 di babak pertama. Di babak kedua, timnas Jepang mulai berani tampil keluar untuk mengejar ketertinggalan. Masuknya Takumi Minamino, Takehiro Tomiyasu dan Ritsu Doan terbukti membuat permainan Jepang lebih hidup. Alhasil, Jepang berhasil menyamakan kedudukan saat pertandingan memasuki menit ke-75 lewat gol pemain pengganti Ritsu Doan. Tak ingin tinggal diam, Jerman kembali menggempur pertahanan timnas Jepang. Namun, penampilan apik kiper Shuichi Gonda membuat anak asuhan si Flick mulai frustasi. Di luar dugaan, Jepang justru berbalik unggul 2-1 di menit ke-83. Kali ini, melalui aksi pemain pengganti Takuma Asano, memanfaatkan umpan dari Itakura, Asano berhasil merangsak masuk ke kotak penalti Jerman sebelum akhirnya menaklukkan kiper Manuel Neuer. Di sisa waktu babak kedua, Jerman terus melancarkan serangan ke gawang Jepang. Namun sayang, buruknya penyelesaian akhir membuat skor 2-1 tidak berubah hingga akhir laga.